Cerita kelam masa laluku. Kenalkan, namaku Riri. Aku berasal dari Solo. Dan aku kuliah di Jogja. Di Jogja aku ngekos. Dan sebulan sekali aku pulang. Aku ambil jurusan ekonomi. Aku kuliah di universitas swasta. Di Jogja aku tidak merasa sendiri, karena aku mempunyai banyak teman. Dan temanku semua baik. Aku berangkat kuliah dengan jalan kaki, karena kosku berada di belakang kampus. Setahun berlalu, hingga pada suatu hari aku bertemu dengan seorang laki-laki tampan. Waktu kami beli makan, awalnya kami hanya saling melihat. Dia tersenyum padaku, dan aku pun tersenyum padanya. Tiba-tiba dia datang menghampiriku. Dia mengajakku berkenalan. Namanya Randy. Dia anak Jogja. Tapi dia tidak kuliah di kampus yang sama denganku. Waktu itu, dia meminta alamat kosku dan nomor HP-ku. Dan dia berjanji akan main ke kosku. Dan aku pun memberikan nomor HP-ku dan alamat. Dan malam itu dia menelponku dan kami ngobrol sampai 2 jam. Betapa senang hatiku. Seru sekali ngobrol dengannya. Selalu ada bahan cerita. Dia menyudahi teleponnya dengan mengucap selamat tidur dan meminta aku untuk memimpikannya. Tanpa dia suruh pun, aku akan mimpiin dia. Karena wajahnya tergambar jelas di pikiranku. Wajahnya menari-nari di khayalanku. Randy, laki-laki idamanku. Aku harap suatu saat dia menyatakan cintanya padaku. Dan ternyata gayung pun bersambut. Sore hari itu, dia datang ke kosku. Aku menyambutnya dengan riang. Lalu, dia berkata, lebih tepatnya bertanya, "Maukah kamu jadi pacarku?" Kata-kata itu yang selama ini aku tunggu keluar juga dari bibir manisnya. "Ya, aku mau," jawabku. Dan akhirnya kami resmi berpacaran. Aku bahagia. Aku mempunyai kekasih. Sering dia menjemputku ke kampus. Hari-hari kami lalui dengan sukacita. Hingga akhirnya pacaran kami kebablasan. Kami melakukan hubungan terlarang itu. Awalnya aku takut, bingung, dan sedih. Tapi Randy meyakinkan aku kalau dia akan terus bersamaku. 3 tahun kami bersama. Aku sampai skripsi juga.
Dia mengantarkan aku mencari tempat untuk penelitian, membantuku mengerjakan skripsi, menyemangati ketika aku down kalau banyak revisi dalam skripsiku. Dia selalu ada. Dia selalu bersamaku. Aku bahagia. Tapi malam itu dia datang ke kos. Seperti biasa kami mengobrol. Hingga akhirnya percakapan kami memanas. Dia bilang kalau ketemu dengan mantannya itu begitu cantik, tinggi dan seksi. Dia beda jauh denganku yang hanya bertubuh mungil. Meski banyak orang yang bilang aku cantik, tapi aku jauh dari kata tinggi. Lalu, kenapa kamu membicarakan mantanmu itu? Tanyaku padanya. Dia diam. Hingga dia menjawab, aku ingin kembali padanya. Dan sekarang aku yang terdiam mendengar jawabannya itu. Apa maksudnya dia berkata seperti itu? Apakah dia mau meninggalkan aku begitu saja? Meninggalkan aku setelah apa yang sudah kami lakukan selama ini? Aku menangis. Aku bingung harus bagaimana. Randy hanya mengucapkan maaf dan memelukku erat. Hanya itu yang dia lakukan. Dan dia pun pergi meninggalkan aku begitu saja. Meninggalkan aku dengan laraku. Meninggalkan luka yang tak bisa aku sembuhkan. Aku teriak. Aku menangis menyesali kebodohanku selama ini. Menyesali semuanya yang tidak mungkin kembali. Semua ini salahku. Kenapa aku begitu saja menyerahkan mahkotaku untuk laki-laki yang hanya mengobrol janji manisnya? Mengapa aku begitu saja percaya dengan kesetiaan yang selalu dia ucapkan? Aku melihat skripsiku yang sudah jadi dan tertulis di sana, terima kasih teruntuk kekasihku yang selalu di sampingku, Randy Wijaya. Kini dia pergi meninggalkan aku, dan aku sendiri dengan kesedihanku dan kebodohanku. Aku sering menutup diri di kamar yang menjadi saksi kebodohanku itu. Aku bingung harus cerita kepada siapa tentang apa yang aku alami. Aku seperti tak punya harapan lagi. Aku merasa tidak berguna lagi. Aku merasa kotor. Bahkan aku jijik dengan diriku sendiri. Bahkan sebelum Randy meninggalkan aku, kami sempat berhubungan. Bodoh. Aku memang bodoh. Air mataku mengalir deras di pipi. Ingin rasanya aku mengakhiri semuanya. Mengakhiri semua yang terjadi.
Hingga sebulan berlalu, aku masih dengan laraku. Di siang itu, aku bertemu dengan Fahri, teman kecilku di kampung. Dia kuliah juga di Jogja, tapi beda kampus denganku. Sejak kecil dia menyukaiku. Bahkan dulu dia pernah menyatakan cintanya padaku. Tapi aku tidak ada perasaan yang sama untuknya. Siang itu kami ngobrol dan dia mengantarku pulang ke kos. Ternyata dia masih memendam rasa sukanya padaku. Di lain hari, dia datang ke kosku dan menyatakan cintanya lagi untukku. Di situ aku menangis. Menangis atas perbuatanku selama ini. Aku bilang sama dia bahwa aku belum datang bulan. Entah aku hamil atau karena aku stres. Aku akan tes. Kalau aku hamil, aku minta Fahri meninggalkan aku. Tapi kalau aku tidak hamil, aku akan menerima cintanya. Dan dia menerima keputusanku itu. Akhirnya, setelah aku melakukan tes dan hasilnya negatif, aku tidak hamil. Aku bersyukur karena aku tidak hamil anak Randy, laki-laki tidak bertanggung jawab itu. Akhirnya, aku menerima Fahri menjadi kekasihku. Dia sangat bahagia. Aku melihat ketulusan cintanya padaku. Dia tidak memikirkan kesalahanku selama ini. Dan dia menerima aku apa adanya. Kami pun lulus kuliah dan wisuda. Dan kembali ke kota asal kami, Solo. Setelah kami mencari pekerjaan, akhirnya mendapatkan pekerjaan itu juga. 2 tahun berlalu, Fahri datang ke rumah untuk melamarku menjadi istrinya. Dan akhirnya kami pun menikah. Aku bahagia. Meski awalnya aku menerimanya karena terpaksa. Hanya dia yang menerimaku apa adanya, tanpa pernah mengungkit-ungkit masa kelamku itu. Terima kasih Fahri untuk ketulusan cintamu padaku. Akan aku jaga cinta kita sampai maut memisahkan kita. Terima kasih Tuhan telah memberikan Fahriku menjadi jodoh yang terbaik untukku.